2020, jurusan Pendidikan Fisika. Dengan nomor UKG saya adalah 2015 03 04 50 38. Saya akan melaksanakan penilaian uji kinerja di SMA Negeri 4 Karimun pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 jam 13 waktu Indonesia Barat. Ini kartu ujian yang akan saya gunakan dalam penilaian uji kinerja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, jumpa lagi ya dengan Ibu melalui aplikasi Google Meet ini. Jadi, selama masa pandemi COVID-19, kita bertemu melalui aplikasi Google Meet seperti sekarang ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Jadi sebisa mungkin tetap berada di rumah, dan jika harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan hindari dari kerumunan. Serta seringlah mencuci tangan dengan sabun. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Haikal untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, selesai ya. Terima kasih Haikal. Sekarang kita cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah hadir? Oke, sudah hadir ya? Alhamdulillah. Untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan untuk tetap mengisi absensi kehadiran yang sudah Ibu siapkan di dalam Google Classroom. Ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, yaitu selama pembelajaran berlangsung, kalian harus menghidupkan kameranya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan selama pembelajaran. Sudah siapkan kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang ketiga, selama Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, kalian harus memperhatikan Ibu dalam menjelaskan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Yang keempat, kalian harus aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, termasuk dalam diskusi dan presentasi kelompok nantinya. Oke. Sebelumnya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Materi apa? Hukum Bernoulli, Bu. Oke, hukum Bernoulli, benar ya? Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum Bernoulli? Ya, Bu. Ya. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik, persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume itu memiliki nilai yang sama pada jumlah garis yang lurus, Bu. Garis arus. Oke, benar sekali ya. Jadi bunyi hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis lurus. Oke. Jadi pembelajaran hari ini
yaitu tentang apa? Hukum Torricelli, Bu. Tentang teorema Torricelli. Oke. Sekarang perhatikan gambar yang Ibu berikan. Apa? Air mancur. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui aplikasi Google Classroom dan Google Meet, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan teorema Torricelli, yang kedua menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi teorema Torricelli, yang ketiga menerapkan teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menganalisis prinsip teorema Torricelli untuk menyelesaikan persoalan fisika. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu lakukan dalam pertemuan kita kali ini ada 3, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap nanti Ibu akan berikan link melalui Google Classroom. Jadi silakan cek di Google Classroom ya nanti setelah akhir pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu berbentuk kuis, yang mana nantinya akan diadakan di akhir pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan melalui penilaian unjuk kerja. Oke. Sebelumnya, Ibu sudah membagikan kelompok di dalam Google Classroom. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu mengamati video demonstrasi. Yang kedua, mengisi data di dalam LKPD. Kemudian, menjawab pertanyaan di dalam LKPD. Dan terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, nah, sekarang kalian lihat gambar yang Ibu berikan. Kalian amati gambar ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah? Sudah, Bu. Bertanya, Iya, silakan Amira. mengapa kecepatan pancuran air dan jarak pada pancuran air tersebut berbeda-beda, Bu? Oke, pertanyaannya, mengapa kecepatan pancuran air dan jarak pancuran pada ketinggian tertentu berbeda-beda? Oke, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Nanti akan terjawab ketika kalian mengerjakan LKPD. Ibu sudah membagikan LKPD di dalam Google Classroom. Silakan kalian baca dengan teliti apa-apa saja yang kalian butuhkan dalam pengisian tabel yang ada di dalam LKPD. Ibu berikan waktu 3 menit untuk kalian membaca LKPD tersebut. Silakan. Sudah selesai ya membaca LKPD-nya? Berarti kalian sudah tahu data-data apa saja yang akan kalian ambil dari video percobaan yang akan Ibu tampilkan. Sekarang kalian lihat dan amati video percobaan tersebut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Torricelli pada hukum Bernoulli. Untuk percobaan kali ini, Ibu mengambil percobaan tentang tangki bocor, yang mana percobaan ini akan dilakukan oleh perwakilan dari teman kalian, ya. Untuk percobaan kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Dan tujuan percobaan yang akan dicapai dalam percobaan kali ini yaitu peserta didik memahami konsep dari hukum Bernoulli. Yang kedua, peserta didik memahami konsep kasus tangki bocor. Yang ketiga, siswa dan peserta didik dapat menghitung kelajuan cairan yang mengalir dari lubang dinding
tangki bocor dengan persamaan Bernoulli. Yang keempat, siswa memahami hubungan antara ketinggian lubang kebocoran tangki dengan jarak jatuh cairan yang mengalir dari lubang kebocoran. Yang kelima, peserta didik memahami hubungan antara ketinggian lubang kebocoran tangki dengan kelajuan cairan mengalir dari lubang kebocoran. Itu adalah tujuan dari percobaan kali ini. Baiklah, silakan kalian amati percobaan yang akan dilakukan oleh teman kalian. Silakan Agus dan Alif untuk melakukan percobaan ini. Baiklah, kami akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, kita memiliki cutter. Yang selanjutnya ada lakban. Dan yang selanjutnya ada penggaris. Selanjutnya kita memiliki botol aqua dan air secukupnya. Baiklah, pada percobaan pada botol pertama ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memotong bagian atas botol ini. Setelah dipotong, selanjutnya kita ukur ketinggian botol ini dengan penggaris. Setelah diukur, maka dapatlah ketinggian botol ini adalah 23 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita lubangi botol ini pada ketinggian 16 cm. Selanjutnya kita lubangi. Setelah kita lubangi botol ini dengan cutter, selanjutnya kita tutup lubang ini dengan menggunakan lakban. Beginilah bentuk setelah kita tutup dengan lakban. Setelah kita tutup botol ini dengan lakban, selanjutnya kita isi air setinggi 23 cm. Percobaan kedua, kita ukur tingginya sampai 23 cm. Dan kita lubangi pada ukuran 8 cm. Nah, habis itu lanjut lagi. Lalu setelah itu kita lubangi pada ketinggian 8 cm. Lalu kita tutup dengan lakban. Tutupi lubang tersebut dengan lakban seperti ini. Lalu kemudian kita isi dengan air sampai ketinggian 23 cm. Kita akan membuka lakban ini untuk melihat jauh atau jarak pantulannya. Baiklah, setelah kalian mengamati percobaan yang telah dilakukan oleh dua orang teman kalian, sekarang kalian isi data-data yang dibutuhkan di dalam tabel LKPD. Setelah itu, silakan berdiskusi bersama kelompok kalian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kalian bergabung
bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya di Google Classroom. Analisislah data-data apa saja yang ada di dalam LKPD tersebut dan jawablah pertanyaan yang Ibu berikan di dalam LKPD. Diskusikan bersama kelompok kalian melalui aplikasi WhatsApp Group atau bisa juga melalui Google Classroom. Ibu berikan waktu 25 menit untuk kalian mengisi LKPD yang Ibu berikan. Isilah data-data dengan jujur, cermat, dan teliti, serta lakukan dengan penuh tanggung jawab dan saling bekerja sama antar sesama anggota kelompok. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui Google Classroom. Selamat datang di Google Meet kembali. Terima kasih sudah masuk tepat pada waktunya ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok Pascal. Siapa perwakilan kelompok Pascal? Ananda Dita Syaputri, Bu. Silakan Ananda untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan ya. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, analisis data. 1. Jelaskan hubungan antara tinggi lubang dengan kelajuan aliran fluida pada kebocoran tangki. Kelompok kami menjawab, air yang menyembur keluar dari lubang tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air, sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Lanjut 2, Bu. Iya, silakan lanjutkan. Yang kedua, jelaskan hubungan antara tinggi lubang dengan jarak mendatar tempat jatuhnya fluida ke dinding tangki. Jawabannya adalah jarak yang ditempuh fluida dari botol 2 lebih jauh daripada jarak fluida botol 1. Semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya, sehingga pancuran air pada botol 2 memiliki cukup waktu untuk menempuh jarak yang agak jauh. Dan nomor 3 itu grafik hubungan antara H2 dan X. Itu grafik hubungan antara H2 dan V. Terima kasih. Kesimpulannya silakan bacakan. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian. Semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya, sehingga pancuran air pada memiliki cukup waktu untuk menempuh jarak yang agak jauh. Sudah, Bu? Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Ada kelompok yang ingin menanggapinya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak. Kita berikan tepuk tangan untuk Ananda. Kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya kelompok Einstein. Siapa perwakilan kelompok Einstein? Saya, Bu. Silakan sama. Ya, Bu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok Edistan yang terdiri dari Dian Putri Salsabila, Sari Indriani, saya sendiri Febrian Tama Maristika, dan Yosi Prasetya. Kami di sini akan membahas tentang teorema Torricelli, dan ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Oke, itu merupakan gambar tabel yang merupakan hasil diskusi kami, di mana tabel tersebut menunjukkan H2 atau ketinggian 2, H1 atau ketinggian 1. Dan situ juga terdapat kecepatan dan jarak. Berarti langsung saja untuk soal nomor 1, jelaskan hubungan antara tinggi lubang dengan kelajuan aliran fluida pada kebocoran tangki. Semakin tinggi lubang pada botol tersebut, maka semakin jauh pula jatuhnya fluida. Sebaliknya, makin rendah lubang pada botol tersebut, maka semakin dekat jatuhnya fluida. Hal ini dikarenakan tekanan udara yang besar dan lebih ringan pada lubang yang lebih tinggi lebih jauh, menyebabkan jatuhnya fluida yang dekat. Terus soal nomor 2, jika hubungan antara tinggi lubang dengan jarak datar tempat jatuhnya fluida ke tangki. Jawabannya, jika semakin tinggi lubang pada botol tersebut akan membuat tempat jatuhnya fluida menjadi lebih jauh dan pada botol yang memiliki lubang yang lebih rendah dibanding botol yang memiliki lubang yang lebih rendah. Botol yang memiliki lubang yang lebih rendah akan membuat tempat jatuhnya menjadi lebih dekat karena botol yang memiliki lubang yang lebih rendah tersebut itu tuh dekat sedekat. Untuk yang nomor 3, itu merupakan grafik hubungan antara ketinggian 2 dan X atau jangkauan air. Oke, lanjutkan. Ya. Untuk yang nomor 4, itu merupakan grafik antara ketinggian 2 dengan kecepatan air. Baiklah, itulah diskusi kami. Berarti dapat saya simpulkan bahwa teorema Torricelli itu merupakan kelajuan pada air yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak R dengan ketinggian H di bawah permukaan atas fluida dalam suatu wadah, sama seperti kelajuan yang akan diperoleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Maka dapat dirumuskan dengan kecepatan sama dengan akar 2 kali G kali H. Itu merupakan hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami terima kasih. Kalau memang ada kesalahan, mohon ditanggapi. Kami akan dengan senantiasa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, siapa yang mau menanggapinya? Baiklah, saya akan menanggapi kelompok Tama. Tama, bisakah kamu menjelaskan bagaimana hubungan antara tinggi lubang dengan kelajuan aliran fluida pada kebocoran tangki? Oke, silakan Tama jawab pertanyaannya. Oke, pada pertanyaan nomor 1 itu disebutkan bahwa bagaimana sih jelaskan hubungan antara tinggi lubang dengan kelajuan aliran fluida pada kebocoran tangki. Semakin tinggi lubang botol tersebut, maka semakin jauh pula jatuhnya fluida. Sebaliknya, maka makin rendah lubang pada botol tersebut, maka semakin dekat jatuhnya fluida. Hal ini dikarenakan karena tekanan yang besar dan lebih ringan pada lubang yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan jatuhnya fluida itu menjadi lebih jauh. Karena pada tekanan yang lebih tinggi tersebut itu langsung berkenaan dengan atmosfer. Jadi tekanannya tuh semakin jauh ke dasar. Dibandingkan dengan lubang yang dekat dengan dasar, itu kan otomatis kan yang dekat dengan dasar itu kan lubangnya nempel dekat dasar. Dari aliran fluidanya tuh tersebut tuh tekanannya tidak besar. Makanya jangkauan air yang keluar itu tidak jauh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi lagi dari pertanyaan Tama? Atau ada yang mau meluruskan? Baik Bu, saya Dian Bu. Oke, silakan. Satu kelompok sama Tama kan? Ya Bu. Oke, silakan. Baiklah, saya Dian ingin menanggapi
menanggapi pernyataan dari Tama dari kelompok Einstein bahwa yang lebih benar adalah semakin tinggi lubang dari permukaan air, maka kecepatannya pun semakin besar, maka jaraknya pun akan semakin jauh. Begitu juga sebaliknya, jika tinggi lubang dari permukaan air itu rendah, maka kecepatannya atau V itu semakin rendah dan jaraknya juga semakin dekat atau tidak jauh, Bu. Oke, benar ya. Oke, sudah jelas dari pernyataan Dian tadi? Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan presentasi kelompok Kepler. Siapa perwakilan dari kelompok Kepler? Saya Bu Diva. Oke, silakan Diva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Diva Azalia Anjel, perwakilan dari kelompok 4 atau kelompok Kepler, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi, dapat kita lihat kami sudah menentukan data hasil percobaan pada kolom tersebut. Ada data tinggi awal, tinggi lubang dari dasar, tinggi lubang ke permukaan air, kecepatan, dan jarak. Lanjut ke analisis data yang nomor satunya. Jelaskan hubungan antara tinggi lubang dengan kelajuan aliran fluida pada kebocoran tangki. Kami jawab, besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air atau permukaan air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Begitu juga sebaliknya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jika hubungan antara tinggi lubang dengan jarak mendatar tempat jatuhnya fluida ke dinding tangki. Nah, jawabannya, jika semakin tinggi lubang pada botol tersebut akan membuat tempat jatuhnya fluida menjadi lebih jauh daripada botol yang memiliki lubang lebih rendah. Botol yang memiliki lubang yang lebih rendah akan membuat tempat jatuhnya menjadi lebih dekat. Nah, pada nomor 3 sudah terlampir gambar dari grafik hubungan antara H2 dan X. Oke, lanjut kesimpulan aja. Kesimpulan. Lanjutkan. Hukum Torricelli, juga dikenal sebagai teorema Torricelli, adalah teorema dalam dinamika fluida yang menghubungkan kecepatan fluida yang mengalir dari sebuah ketinggian fluida di atas bukaan. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air atau permukaan air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau menanggapinya? Ya, Bu, cukup, Bu. Tidak cukup, oke. Kita cukupkan presentasinya sampai di sini dulu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Oke, terima kasih ya untuk presentasi hari ini. Hasil diskusi yang kalian sampaikan itu sudah benar. Jawabannya juga hampir sama ya, bahwa semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air membuat kelajuan pancuran air semakin besar. Semakin rendah ketinggian lubang terhadap permukaan air, maka membuat kelajuan pancuran air semakin lambat ya. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Sudah mengerti? Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Audionya matikan dulu ya. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang bisa menjelaskan teorema Torricelli? Siapa yang bisa menjelaskan? Yosi, Bu. Oke, videonya silakan hidupkan Yosi.
Teorema Torricelli merupakan kelajuan fluida yang menyembur. Teorema Torricelli merupakan kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Oke, bagus sekali ya. Jadi kelajuan Teorema Torricelli adalah kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama dengan seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Oke, berdasarkan teorema Torricelli menyebutkan besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi teorema Torricelli. Oke, silakan Dian. Besaran-besaran yang terdapat pada teorema Torricelli ini ada percepatan gravitasi atau G, ada juga ketinggian atau H, ada juga jarak, ada juga kecepatan. Oke, benar sekali ya. Jadi besaran-besaran yang mempengaruhi teorema Torricelli ada kecepatan, ada percepatan gravitasi dan ketinggian ya. Kemudian ada juga jarak mendatar. Oke, berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapan teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan Sekar. Menerapkan teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari, tangki bocor, ember bocor, sama air mancur. Oke, benar sekali ya. Jadi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada tangki bocor, ember bocor, dan air mancur. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan. Silakan lihat di layar. Nih, jelas gambarnya. Siapa yang bisa menjawab soal dari Ibu? Saya. Ya, berapa jawabannya? Jawabannya itu 3 meter per sekon. Oke, jawabannya 3 meter per sekon. Kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya benar adalah 3 meter per sekon. Sudah sampai di sini sudah mengerti? Ngerti, Bu. Ada pertanyaan lagi? Cukup, oke. Jadi, ada pertanyaan dari Namira. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Namira tadi? Silakan Tama. Jika ditanyakan dengan apa kecepatan pancuran air dan jarak pancuran pada ketinggian sampai berbeda. Jadi ini dipengaruhi oleh tekanan yang semakin dalam dari permukaan air sehingga kecepatan pancuran air semakin besar dan jarak pancuran air semakin jauh. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Oke, silakan Diva. Kesimpulannya, teorema Torricelli adalah kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Rumus kecepatannya yaitu akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Lalu dari hasil percobaan, semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air atau H2 membuat kelajuan pancuran air semakin besar, dan semakin rendah ketinggian lubang terhadap permukaan air membuat kelajuan pancuran air semakin lambat. Jadi, semakin panjang jarak antara lubang dengan permukaan air, maka kelajuannya semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Oke, bagus sekali ya. Kesimpulan dari Diva. Ada yang mau menambahkan lagi? Penerapannya yaitu tadi seperti gambar, yaitu pada tangki. Tangkinya ada lubang di mana air memancur dari lubang-lubang tersebut. Kemudian juga pada air mancur. Oke, jadi contoh penerapan dari teorema Torricelli yaitu tangki bocor, ember bocor, dan air mancur ya.
Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, kemudian seperti janji Ibu di awal bahwa Ibu akan mengambil nilai pengetahuan yang mana berbentuk takkan kalian mengerjakan kuis yang linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Jadi seperti ini ya linknya. Kemudian nanti muncul gambar seperti ini. Silakan kalian jawab kuis tersebut dengan jujur dan teliti. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian menjawab kuis tersebut. Dimulai dari sekarang, silakan.